ketika malam-malam di bulan Oktober mulai merambat saat kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dan angin malam membawa pesan yang tak terucap. Ada sebagian dari kita yang merasakan getaran berbeda, terutama bagi mereka yang terlahir di bawah naungan weton wagi. Ini bukanlah sekadar sugesti atau cerita pengantar tidur. Menurut primbon kuno para leluhur, bulan Oktober adalah bulan sakral. Sebuah gerbang gaib terbuka lebih lebar, dan sesosok penjaga agung dari alam lain akan datang menampakkan eksistensinya. Dalam wejangan kali ini, kita akan mengupas tuntas misteri ini. Siapakah sosok khodam penjaga weton wagi yang berwujud harimau putih? Mengapa dia selalu datang di bulan Oktober? Apa saja tanda-tanda kehadirannya yang tak boleh diabaikan? Dan bagaimana cara menyambutnya dengan laku hormat agar kedatangannya membawa berkah, bukan musibah? Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur jiwa. Selamat datang kembali di Kasepuhan Luhur Raja Mantra. Tempat kita bersama Ngudi Kaweru mengurai sandi gaib dan menyelami warisan spiritual para leluhur yang agung. Bagi jiwa-jiwa yang baru pertama kali berlabuh di sini, saya ucapkan selamat datang. Anggaplah ini sebagai rumah batin panjenengan. Saya mengajak dengan tulus, monggo tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kita senantiasa terikat dalam satu frekuensi rasa dan tidak ketinggalan wejangan penting selanjutnya. Semoga setiap kebaikan yang panjenengan tebar dibalas oleh Gusti Pangeran dengan kelancaran rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Amin. Para sedulurku, alam semesta berbicara melalui tanda-tanda. Bagi orang Jawa kuno, setiap pergantian musim atau mongso bukan hanya peristiwa alam biasa, melainkan juga membawa perubahan energi spiritual yang dahsyat. Dan bulan Oktober adalah salah satu waktu yang paling keramat. Oktober adalah masa transisi, peralihan dari puncak musim kemarau menuju awal musim penghujan. Para leluhur percaya, di masa peralihan inilah tirai pembatas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi paling tipis. Pintu-pintu dimensi lain terbuka, memungkinkan energi-energi luhur dari para leluhur untuk turun ke bumi, memberikan pesan, peringatan, atau bahkan menagih sebuah janji spiritual. Dan bagi insan weton wagi, bulan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Sebab inilah waktunya bagi sang arwah penjaga, sang khodam pendamping mereka, untuk menunjukkan eksistensinya secara lebih nyata. Lalu siapakah sebenarnya sosok penjaga ini? Dalam kitab-kitab primbon, setiap weton memang memiliki penjaga gaibnya masing-masing. Khusus untuk weton wagi, penjaganya dikenal sebagai sosok yang memiliki aura keras, tegas, namun penuh wibawa. Wujud aslinya sering digambarkan sebagai seekor harimau putih atau macan putih yang gagah. Macan putih bukanlah sembarang khodam. Ia adalah simbol kekuatan, kepemimpinan, keberanian, dan kehormatan. Ia tidak akan mendampingi jiwa yang lemah. Ia hanya tertarik pada jiwa-jiwa yang memiliki potensi besar yang tenang, namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang dahsyat, persis seperti karakter dasar seorang weton wagi. Biasanya sang khodam ini hanya mendampingi dalam diam, menjaga dari balik tirai gaib. Namun di bulan Oktober ia akan lebih aktif, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk sebuah tujuan luhur. Yang pertama, untuk memberi peringatan agar pemilik weton wagi senantiasa waspada dan berhati-hati menjalani hidup. Yang kedua, untuk menjaga dan membentengi dari mara bahaya atau energi negatif yang mungkin mengancam. Dan yang ketiga, yang paling penting, ia hadir untuk mengingatkan kembali akan tugas dan janji spiritual yang diemban oleh jiwa wage tersebut. Maka dari itu, sangat penting bagi panjenengan yang lahir di weton waja untuk peka terhadap tanda kehadirannya di bulan Oktober ini. Jangan sampai panjenengan abai, karena mengabaikan pesan ini bisa berakibat fatal. Rezeki bisa menjadi seret, hubungan dengan sesama menjadi panas dan berantakan.
Bahkan kesehatan bisa menurun tanpa sebab medis yang jelas. Apa saja tanda-tanda kuat itu? Melalui mimpi, panjenengan mungkin akan sering bermimpi bertemu dengan sosok harimau. Entah itu harimau putih atau bayangan hitam besar yang mengawasi dari kejauhan. Ini bukanlah mimpi biasa. Ini adalah sebuah audiensi gaib. Sang penjaga sedang menemui panjenengan melalui aroma. Tiba-tiba tercium aroma wangi dupa, kemenyan, atau bunga-bunga malam, seperti melati dan kantil di sekitar rumah, padahal tidak ada sumbernya. Ini adalah pertanda sang penjaga sedang lewat atau berada di dekat panjenengan. Melalui suara, sering terdengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara langkah kaki di ruangan yang kosong, suara pintu yang berderit sendiri, atau bahkan suara auman harimau lirih yang terdengar dari kejauhan. Melalui energi listrik, lampu di rumah sering berkedip tanpa sebab, atau barang elektronik menyala atau mati sendiri. Energi gaib yang besar memang seringkali mempengaruhi energi listrik di sekitarnya melalui penglihatan sekilas. Kadang, saat melirik cermin, panjenengan seolah melihat ada bayangan lain yang ikut terpantul, atau dari sudut mata, terlihat bayangan hitam besar yang berjalan di sekitar rumah. Jika panjenengan mengalami satu atau beberapa tanda ini, jangan panik, jangan takut. Itu adalah sebuah panggilan, sebuah pesan sakral. Sang penjaga tidak bermaksud mengganggu. Ia hanya ingin panjenengan eling, sadar, dan kembali ke jalan spiritual yang benar. Lalu, bagaimana cara menyikapi dan menghormati kehadirannya agar menjadi berkah? Ini bukanlah tentang ritual yang rumit, ini tentang laku hormat dan kebersihan hati. Yang pertama, pada malam Jumat Kliwon di bulan Oktober, luangkan waktu untuk hening. Bakarlah sedikit dupa atau kemenyan sebagai sarana pengharum dan penyambung rasa. Yang kedua, sediakan segelas air putih bening dan beberapa kuntum bunga 7 rupa di tempat yang bersih. Air adalah simbol kesucian hati, dan bunga adalah simbol ketulusan panjenengan dalam menyambut energi leluhur. Yang ketiga, panjatkan doa keselamatan sesuai dengan keyakinan panjenengan masing-masing. Mohonlah perlindungan dan sampaikan niat baik panjenengan untuk selalu hidup benar dan menghormati para leluhur. Dan yang keempat, perbanyaklah sedekah di bulan ini, sekecil apapun, namun dengan niat yang ikhlas. Dengan melakukan laku hormat ini, panjenengan telah menunjukkan bahwa panjenengan menerima pesan tersebut. Energi sang khodam penjaga yang tadinya terasa mengganggu akan berubah menjadi energi pelindung yang dahsyat. Ia tidak lagi akan menakuti, melainkan akan berjalan di sisi panjenengan sebagai pelindung sejati. Ingatlah, sedulurku Weton Wagi, panjenengan terlahir bukan sebagai orang biasa. Ada takdir besar, ada tugas spiritual yang melekat pada jiwa panjenengan. Gangguan yang datang di bulan Oktober sesungguhnya adalah pengingat alam gaib agar panjenengan tidak terlena oleh urusan duniawi dan melupakan jati diri spiritual panjenengan. Hormatilah leluhurmu, maka hidupmu akan luhur. Jaga sikapmu, maka penjagamu akan menjagamu. Pekalah pada setiap tanda karena alam gaib tidak pernah jauh dari kita. Ia selalu berbicara bagi mereka yang mau mendengar. Semoga wejangan ini bisa menjadi pencerahan. Jangan lagi merasa takut, tapi mulailah merasa terhormat. Karena tidak semua jiwa dipilih untuk didampingi oleh penjaga yang begitu agung. Sekarang saya ingin mendengar cerita dari panjenengan. Apakah ada di antara panjenengan yang lahir di Weton Wagi dan pernah mengalami tanda-tanda ini di bulan Oktober? Ceritakan pengalaman panjenengan di kolom komentar. Dan dari kota manakah panjenengan menyimak wejangan ini? Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.